Hey, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Efektif. Di sini, kita nggak cuma berbicara, tapi juga mengeksplorasi, berbagi inspirasi, dan tentunya, menjalani hidup yang lebih bermakna. Jadi, siapkan diri kalian, karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang bisa mengubah cara pandang kamu tentang Gunung Jelangkong. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Let's dive in. Malam itu begitu sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin, hanya keheningan yang pekat menyelimuti kaki Gunung Jelangkong. Gunung yang sudah dikenal sebagai tempat bersemayamnya roh-roh jahat, tempat di mana banyak orang hilang tanpa jejak, atau kembali dengan pikiran yang tak lagi utuh. Di sebuah warung kecil di desa yang terletak di kaki gunung, sekelompok pendaki sedang menghangatkan diri di dekat api unggun. Mereka adalah para petualang muda yang mendengar tentang keangkeran Gunung Jelangkong, dan dengan penuh semangat, mereka bertekad untuk menaklukkan puncaknya. Pak Wiryo, pemilik warung yang sudah berusia senja, memperhatikan mereka dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Kalian benar-benar ingin mendaki Gunung Jelangkong malam ini?" Tanyanya dengan suara serak, seolah berharap mereka berubah pikiran. "Saat inilah waktunya terbaik, Pak," jawab salah satu dari mereka, Rudy, sambil tersenyum. "Kami sudah mempersiapkan semuanya. Lagi pula, cerita-cerita itu hanya mitos, kan?" Pak Wiryo menggelengkan kepala. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi," ujarnya pelan. "Gunung itu tidak sama dengan gunung-gunung lainnya. Banyak hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika terjadi di sana. Di sana, roh-roh yang sudah lama mati masih berkeliaran, mencari-cari mereka yang berani mengganggu ketenangan mereka." Namun, seperti kebanyakan anak muda, kelompok pendaki itu tidak menghiraukan peringatan tersebut. Mereka menganggapnya hanya sebagai cerita rakyat yang berlebihan, sesuatu yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Dengan penuh keyakinan, mereka mengemas peralatan mereka dan memulai perjalanan menuju kegelapan. Saat mereka mendaki, keheningan malam semakin terasa menekan. Tidak ada suara, hanya derap kaki mereka di tanah lembab dan bayang-bayang pepohonan yang terlihat semakin menyeramkan. Rudy, yang memimpin kelompok itu, merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa begitu berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Namun, dia menepis perasaan itu dan melanjutkan langkahnya. Mereka melewati sebuah area yang dikenal dengan nama hutan sunyi, sebuah hutan lebat yang dipenuhi pepohonan tua yang batangnya sudah bengkok seperti punggung orang tua. Disinilah, katanya, banyak pendaki yang tersesat dan tidak pernah ditemukan. Tiba-tiba, angin kencang berhembus tanpa peringatan, membuat ranting-ranting pohon bergoyang liar. Salah satu pendaki, Nina, merasakan ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Dia menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa di sana. "Apa itu?" bisiknya dengan suara bergetar. "Kau hanya berhalusinasi," kata Rudy mencoba menenangkan. Tapi dalam hatinya, dia mulai merasakan hal yang sama, perasaan bahwa mereka tidak sendirian. Saat mereka terus berjalan, kabut tebal mulai turun, menutupi jalur setapak yang mereka ikuti. Kabut itu begitu tebal hingga pandangan mereka terbatas hanya beberapa meter ke depan. Setiap langkah terasa semakin berat, dan mereka mulai kehilangan arah. "Kita harus berbalik," seru Anto, salah satu pendaki lainnya. "Ini sudah terlalu berbahaya." Namun, sebelum mereka bisa berbalik, sebuah bayangan besar tiba-tiba muncul dari balik kabut. Sosok itu tinggi, dengan rambut panjang yang menjuntai, matanya menyala merah di tengah gelapnya malam. Semua pendaki membeku, napas mereka tertahan. Sosok itu mendekat, dan tiba-tiba terdengar suara jeritan yang menggetarkan jiwa mereka. Jeritan itu datang dari dalam kabut, diikuti oleh suara gemuruh seperti ribuan langkah kaki yang mendekat. Bayangan itu menghilang, tapi suara langkah kaki terus mendekat. Dengan panik, mereka mencoba melarikan diri, tapi jalan setapak sudah tak lagi terlihat. Mereka berlari tanpa arah, hanya mengikuti naluri mereka yang dipenuhi ketakutan. Kabut semakin pekat, dan suara langkah kaki semakin keras, seperti ada sesuatu yang memburu mereka. Di tengah kepanikan, Rudy merasa dirinya tersandung sesuatu. Saat ia terjatuh, ia merasakan dinginnya tanah dan aroma aneh yang menyengat. Dia meraba-raba di sekitarnya dan menyadari bahwa dia terjatuh di atas tumpukan tulang belulang, sisa-sisa manusia yang telah lama mati. Rudy ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan.
Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang lebih mengerikan, bayangan itu kembali, kali ini lebih dekat, dengan mata merah yang menatapnya tajam. Sosok itu membuka mulutnya, dan dari dalam keluar suara yang mengerikan, seolah-olah ribuan jiwa yang tersiksa berteriak bersamaan. Dia tidak bisa bergerak, tubuhnya seolah terpaku pada tanah. Bayangan itu mendekat, hingga Rudy bisa merasakan nafasnya yang dingin menyentuh wajahnya. Dan dalam satu detik yang terasa seperti selamanya, dunia di sekitarnya berubah menjadi gelap. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan kelompok pendaki itu di kaki gunung, tapi hanya tinggal tubuh mereka yang terbaring dingin, tanpa tanda-tanda kehidupan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka di atas sana, dan tidak ada yang berani mencoba mendaki Gunung Jerangkong lagi. Legenda mengatakan, roh-roh yang tinggal di Gunung Jerangkong adalah para prajurit yang tewas dalam pertempuran besar di zaman dahulu kala. Mereka tidak pernah mendapatkan ketenangan, dan kini mereka menghantui gunung itu, mencari jiwa-jiwa yang berani mengusik mereka. Gunung Jerangkong tetap berdiri kokoh, menyimpan rahasia-rahasia kelamnya di balik kabut yang selalu turun saat malam tiba. Dan bagi mereka yang cukup berani untuk mendekat, gunung itu akan menyambut dengan teror yang tak terbayangkan. Penutup, cerita ini mengajak pembaca untuk merasakan ketegangan yang mencekam, menghadirkan suasana horor yang begitu nyata hingga setiap langkah di gunung terasa seolah-olah membawa mereka lebih dekat ke nasib yang tak terelakkan. Gunung Jerangkong menjadi simbol ketakutan, misteri, dan kekuatan supranatural yang tidak boleh diabaikan.